命，不就又能成？迟早有你小子后果。怎么可能比得过闪电体？闪电体。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Berhubung series A Record of Mortality season ketiga sudah usai, jadi untuk mengisi kosongnya jadwal pada hari ini, jadi Mimin coba cari-cari Donghua. Kebetulan ada Donghua yang baru saja rilis. Jadi tanpa banyak pikir, kita pilih saja ini series. Untuk seriesnya sendiri berjudul Can't Have Infinity Agreement. Untuk sinopsisnya sendiri, Donghua ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Xiaoyun yang secara tiba-tiba dipanggil oleh para dewa ke dunia asing. Untung saja Xiaoyun tidak sendirian, ia akan dibimbing langsung oleh sistem untuk menjadi yang terkuat di dunia itu. Tanpa berlama-lama lagi, jadi lebih baik kita mulai saja alur ceritanya. Di sini kita dibawa ke sebuah benua bernama Benua Juxiao. Ini merupakan tempat tertinggi bagi para kultivator. Sejak Kaisar Kekacauan diangkat menjadi Kaisar Abadi, telah berdampak baik kepada Tanah Suci Kekacauan. Perlahan-lahan namun pasti, mereka mulai memiliki para murid yang mempunyai potensi kekuatan nomor 1 di antara 9 tempat lainnya. Semua ini mereka yakini akan mengejutkan dunia. Secara tiba-tiba saja kita pun dibawa kepada pria bernama Xiaoyun, yang merupakan karakter utama pada series ini. Saat ini dirinya sedang sparring bersama pria bernama Xi Yulong. Akan tetapi semua serangan yang Xiaoyun lancarkan tidaklah mampu menyentuh tubuh Xi Yulong. Ini terjadi karena tubuh badai petir yang ia miliki. Dengan perbedaan kekuatan sebesar itu, Xi Yulong yakin Xiaoyun tidak akan bisa mengimbangi pergerakannya. Sayang sekali Xi Yulong ini telah meremehkan kemampuan dari Xiaoyun. Karena ia bisa tahu di mana posisinya dan langsung saja melepaskan tinju kepada Xi Yulong. Ia harap Xi Yulong tidak sombong lagi kepadanya. Semua ini benar-benar membuat Xi Yulong kesal karena bagaimana bisa Xiaoyun yang hanya memiliki tubuh panah bisa mengalahkan dirinya. Karena ia masih keras kepala, Xiaoyun pun melepaskan larangan sistem yakni badai ilahi. Sistem pun mengabulkan keinginan Xiaoyun. Secara tiba-tiba saja kekuatan besar pun masuk ke dalam tubuh Xiaoyun. Pertarungan sengit pun mulai terjadi di antara mereka berdua. Dalam pertarungan ini, Xiaoyun berhasil memaksa Xi Yulong menggunakan seluruh kemampuannya. Namun sayang sekali kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena kita langsung dibawa ke sebulan yang lalu. Sistem memberikan selamat kepada Xiaoyun karena telah berhasil menyelesaikan tugas pertama, yakni tiba di Tanah Suci Kekacauan. Sebagai hadiahnya, ia pun akan diberikan pencerahan. Xiaoyun sangatlah senang karena akhirnya sampai juga dirinya di sini. Saat kemudian para tetua pun datang, yang mana ternyata Tanah Suci Kekacauan ini sedang melakukan ujian masuk sekte. Ketiga tetua inilah yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi seleksi mereka. Hanya akan ada satu ujian dalam penerimaan ini, yang mana para peserta diminta untuk membunyikan manik kekacauan. Seketika saja muncullah sebuah lonceng besar yang jatuh dari atas langit. Semua ini adalah ulah dari tetua itu. Melihat keberadaan lonceng ini seketika saja membuat para murid terkejut. Karena bagaimanapun, dulu ini adalah senjata ilahi bumi yang legendaris. Seorang murid pun maju yang membuat para tetua terkejut dan keberanian yang ia miliki. Harapan besar para tetua hilang dalam sekejap mata karena murid ini hanya berani saja, sedangkan kekuatannya tidak begitu besar. Seberapa keras pun dirinya berusaha, lonceng itu tetap tidak bisa ia bunyikan. Murid ini mengira kalau loncengnya bermasalah, padahal yang bermasalah adalah kekuatannya. Murid itu pun langsung diusir oleh para tetua. Beberapa murid terus berusaha mencoba, namun tidak ada yang berhasil. Hingga ada seorang murid yang berhasil membunyikannya. Ia memang diterima, namun ditetapkan menjadi murid luar. Hal ini tentu saja membuat murid ini kesal. Padahal ia sudah sangat percaya diri bisa menjadi murid dalam. Tapi pada ia loncengnya hanya berbunyi 9 kali. Nah, yang dinanti-nantikan akhirnya tiba juga. Kini adalah giliran dari Xiaoyun. Beberapa murid menganggap remeh kemampuannya. Tapi Xiaoyun langsung saja melakukan sesuatu, yakni menciptakan ledakan kekuatan yang begitu besar. Hal itu pun terus masuk ke dalam dirinya.
Oh ya, hal yang Xiaoyun lakukan ternyata tidaklah disadari oleh semua orang, bahkan oleh para tetua sekalipun. Mereka mulai menganggap ratusan ribu murid ini telah gagal. Sampai pada akhirnya mereka pun dikejutkan dengan bunyi lonceng Natal yang diciptakan oleh Xiaoyun. Ketika tetua ini sama-sama terkejut karena baru kali inilah mereka melihat ada yang bisa membunyikan lonceng ilahi seperti itu. Para tetua pun menjadi begitu bahagia karena tanah suci mereka memiliki murid yang berbakat. Untuk Xiaoyun sendiri kebingungan mengapa mereka begitu heboh, padahal ia hanya menggunakan sedikit kekuatannya saja. Xiaoyun kembali dikejutkan dan kemunculan beberapa sosok kuat di hadapannya. Tetua ini mencoba mengajak Xiaoyun join ke tanah sucinya. Tapi ada yang melewatinya. Ia merupakan Tuan Suci. Xiaoyun yang menyadari hal itu segera memberikan hormat kepadanya. Tuan Suci menghentikan semua itu karena bakat hebat yang Xiaoyun miliki, maka kedepannya ia akan menyamai dirinya. Mungkin dia itu akan menjadi anak dewa. Xiaoyun sama sekali tidak paham dan hanya iya saja. Ia pun memanggil Tuan Suci sebagai seniornya. Di sini Tuan Suci pun mengeluarkan para murid lainnya padahal mereka belum melakukan ujian. Selain itu, Tuan Suci juga memperkenalkan Xiaoyun kepada beberapa leluhur yang ingin menjadikannya sebagai murid. Para leluhur terus memberikan janji-janji manisnya kepada Xiaoyun agar dia bisa memilih mereka sebagai gurunya. Hanya saja, semua perkataan mereka malah membuat Xiaoyun kebingungan harus memilih siapa. Sampai akhirnya muncullah sebuah suara yang meminta izin untuk masuk. Sosok ini bernama Fang Tian. Kedatangan itu tidaklah disukai oleh para leluhur lainnya. Karena dan tempat kecil yang Fang Tian miliki, mana mungkin anak dewa seperti Xiaoyun mau memilihnya sebagai guru. Fang Tian sama sekali tidak mempedulikan apa yang mereka katakan. Karena meskipun tempatnya kecil, namun Fang Tian telah mampu mencapai tubuh kekacauan. Melihat apa yang ada di hadapannya benar-benar membuat Xiaoyun terkejut. Berbeda dengan para leluhur lainnya, karena apa yang Fang Tian lakukan tidaklah begitu hebat. Bahkan mereka ragu ia bisa mempertahankannya. Xiaoyun akhirnya sadar kalau berlatih tidaklah semudah itu. Fang Tian merasa kalau Xiaoyun akan cocok diajari oleh dirinya. Hanya saja Tuan Suci menahan tindakannya itu, karena bagaimanapun anak dewa tidak mungkin bisa diajari olehnya. Di saat Fang Tian hendak diusir, secara mengejutkan Xiaoyun pun mulai memberitahu kalau dirinya ingin dilatih dengan Fang Tian. Keputusan ini tentu saja membuat leluhur lainnya terkejut, karena bagaimanapun Fang Tian bukanlah orang yang hebat. 盾经一旦修炼至圆满，混沌体，逆天求剑啊，不能拿来冒险。 Meskipun dia adalah putra kekacauan, tapi untuk menggunakan sutra kekacauan saja, Fang Tian membutuhkan waktu 900 tahun lamanya. Fang Tian kembali mentertawakan perkataan mereka. Ia mengakui kalau dirinya sangatlah buruk berkultivasi. Namun bukan berarti dirinya bisa dikalahkan di ranah yang sama. Sekali lagi, para leluhur mentertawakan ucapannya, karena semua leluhur sudah berada di alam kudus, sedangkan Fang Tian berada jauh di bawah mereka. Ketika gurunya terus ditertawakan, Xiaoyun pun mulai memberikan pembelaan karena yakin Fang Tian bisa menjadi guru yang baik untuknya. Ucapannya itu sekali lagi mengejutkan semua leluhur. Namun sebelum berkata lebih lanjut, Sista memberitahu kalau lebih baik Xiaoyun berhenti menjadi anak dewa dan akan mendapatkan hadiah darinya. Xiaoyun tentu tidak menyangka padahal itu sedang memamerkan statusnya. Para leluhur mencoba mengingatkan Xiaoyun, karena jika ia gagal dalam pelatihan, maka sama saja tanah suci kekacauan akan ditertawakan oleh semua orang. Xiaoyun paham, jadi dan begini dirinya pun akan melepaskan posisi anak dewa. Apa yang dia katakan tentu tidak bisa dipercayai, padahal statusnya itu sangatlah hebat. Namun Xiaoyun tetap kokoh pada keputusannya yang ingin menjadi roh kekacauan saja. Jadi tidak mungkin baginya untuk menjadi anak dewa. Para leluhur pun menjadi kesal dan omongan Xiaoyun. Mereka meyakini cepat atau lambat ia pasti akan menyesali keputusannya. Pada akhirnya semua leluhur pun pergi dari tempat itu. Bahkan Tuan Suci juga tidak percaya dengan keputusannya. Di sini Xiaoyun segera memberikan hormat kepada Fang Tian. Sebagai seorang guru, Fang Tian menyambut baik kedatangannya. Xiaoyun penasaran apakah Fang Tian bisa membantunya membentuk tubuh kekacauan dalam kurun waktu 100 tahun.
Ternyata Feng Tian tidak bisa melakukan hal itu. Bahkan dirinya membutuhkan waktu 901 tahun. Xiaoyun pun merasa kalau sistem telah salah. Setelah semua itu, Xiaoyun pun pergi bersama Feng Tian, yang mana saat ini dirinya terus menyerap kekuatan spiritual yang ada di situ. Feng Tian bertanya kepada Pu Bo akan berapa lama Xiaoyun mempelajari sutra kekacauan tingkat pertama. Jika dia ingat-ingat, dulu Feng Tian membutuhkan waktu 7 hari. Namun mereka seketika saja terkejut karena Xiaoyun itu dalam waktu yang singkat bisa memahami sutra kekacauan tingkat pertama. Apa yang dirinya lakukan itu benar-benar mengejutkan mereka berdua. Terlebih lagi, pemahaman Xiaoyun terhadap sutra kekacauan terus meningkat, bahkan ke 6 hingga 7 tingkat. Mereka meyakini kalau Xiaoyun memang merupakan putra berbakat. Feng Tian menjadi tidak heran karena Xiaoyun adalah muridnya. Tapi Pu Bo mengingatkan kalau ketuanya itu membutuhkan waktu 20 tahun untuk bisa mencapai tingkat yang sama. Selain mereka, Tuan Suci juga sama terkejutnya dengan bakat hebat yang Xiaoyun miliki. Tapi dia tidak menyangka Xiaoyun malah memilih Feng Tian. Mereka pun meyakini Feng Tian pasti mempertaruhkan segalanya untuk melatih Xiaoyun. Namun nyatanya Feng Tian tidak berbuat apapun, karena Xiaoyun sendirilah yang menerobos. Ia sebagai guru pun merasa begitu lega. Dengan penerobosan yang dilakukan oleh Xiaoyun membuat tetua Feng Bo sedih karena ramuan yang dirinya bikin tidak ada gunanya. Jadi dirinya akan menyerahkan kepada Lin Xiaoyi yang ternyata sejak tadi berendam di dalam ramuan itu. Dia meminta tetuanya untuk tidak perlu khawatir karena ia telah memberikan ramuan ini kepada gadis berbakat sepertinya. Lin Xiaoyi diminta untuk diam dulu karena Xiaoyun sedang berkultivasi. Sesaat kemudian muncullah sebuah ledakan yang diciptakan oleh kekuatan Xiaoyun. Ini bahkan sempat membuat Lin Xiaoyi terpental. Melihat cahaya itu, tetua Feng Tian meyakini kalau Xiaoyun sudah berada di ranah alam pemunihan tubuh ekstrim. Ia hanya melakukan semua itu dalam 1 hari saja. Ling Xiaoxi memuji apa yang dia lakukan. Tetua Feng Tian juga memberikan pujian kepadanya, karena bukan hal yang mudah untuk menaiki 9 lantai hanya dalam waktu 1 hari saja. Walaupun begitu, Feng Bo meminta Xiaoyun untuk tidak tergesa-gesa, karena tidak peduli seberapa cepat ia menerobos, melampaui tetua Feng bukanlah hal yang sulit. Tentu bukan hal itu yang dirinya maksud. Yang diinginkan oleh tetua Feng Tian adalah Xiaoyun harus meningkatkan fisiknya dulu, supaya bisa dengan mudah memasuki wilayah terlarang. Padahal itu membuat Xiaoyun penasaran dan apa yang gurunya katakan. Jadi Feng Tian mulai menjelaskan kalau tanah suci kekacauan mereka pernah mencapai kekuatan tempur di bidang pemunihan tubuh. Dan begitulah mereka baru bisa memasuki 9 master alam terlarang. Xiaoyun berjanji dirinya akan mencapai hal itu, jadi dia meminta bimbingan kepada gurunya. Namun nyatanya Feng Tian tidak memiliki hal yang bisa diajarkan kepada Xiaoyun. Feng Tian memintanya untuk pergi ke Pavilion King Chen atau Pavilion Bintang. 再快，你让老啊！帝的祖师爷曾经便在我也要达到9金领域。我没有战绩。什么？ Kita lalu melihat seorang murid yang sedang menguji kekuatannya. Ia pun menyombongkan hal itu, hanya saja ia pun dikejutkan dan kekuatan yang Lin Xiaoyi miliki. Mereka sungguh tidak menduga gadis kecil sepertinya telah mencapai ranah pemunihan tubuh. Lin Xiaoyi merasa mereka seharusnya tidak menyombongkan hal ini di depannya. Ketika semua orang itu terdiam, muncullah seorang pria bernama Sun Juxiao. Ia akan membuat gadis ini terdiam dengan kekuatannya. Tinju yang dilancarkan oleh Sun Juxiao telah mendapatkan nilai 70.000. Para pria di sana menjadi begitu terpukau dan kekuatan yang ia miliki. Memang tidak heran dia disebut sebagai jenius terbaik. Hanya saja Lin Xiaoyu bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan seniornya, yang tentu tidak bukan adalah Xiaoyun. Wajar mereka begitu terkejut karena bagaimanapun dia merupakan kandidat dari anak dewa. Tapi rumor mengatakan Lin Xiaoyu sudah keluar. Sun Juxiao sama sekali tidak takut kepada Xiaoyun. Bahkan ia meyakini kalau dia itu telah berbuat curang di ujian masuk. Ketegangan pun mulai terjadi di antara mereka berdua. Sampai pada akhirnya Xiaoyun pun muncul. Sun Juxiao penasaran apakah kedatangan Xiaoyun kemari adalah ingin membuktikan dirinya juga. Tapi yang Xiaoyun pikirkan saat ini ada cara ia mendapatkan pencerahan lebih banyak lagi. Sistem pun memberitahu jika Xiaoyun memiliki orang-orang di sekitarnya, maka dia itu akan mendapatkan poin pencerahan. Selain itu, misi-misi yang dirinya dapatkan juga akan menjadi lebih banyak. Mendengar semua itu tentu saja membuat Xiaoyun menjadi bersemangat.
Lin Xiaoyun meminta seniornya untuk menutup mulut Sun Jixiao karena ia telah meremehkan kemampuannya. Xiaoyun paham jadi dirinya akan menunjukkan seberapa hebat kekuatan yang ia miliki. Semua orang pun sedang menantikan kemampuannya. Hanya saja Xiaoyun berpura-pura lemah agar orang-orang bisa meremehkan kemampuannya. Dengan gitulah ia bisa mendapatkan poin pencerahan. Sun Jixiao meminta Xiaoyun untuk lebih serius. Namun ia langsung saja terkejut karena kekuatan Xiaoyun baru saja dinilai. 正有恭喜成功让周围的人 果然这样。 Cahaya yang begitu terang pun muncul sampai-sampai membuat para murid terkesan. Mereka penasaran bagaimana cara Xiaoyun bisa berada di ranah ini, padahal ia baru berlatih selama 1 hari saja. Tidak heran mengapa ia bisa disebut sebagai anak dewa. Sistem pun memberikan selamat kepada Xiaoyun karena ia sudah berhasil menyelesaikan misi pemberiannya. Dan begini ia pun bisa mendapatkan poin pencerahan. Walaupun begitu, Xiaoyun masih memerlukan beberapa poin untuk bisa menggunakan teknik emas kekacauan. Sepertinya ia tidak bisa bersikap low profile dan harus terus pamer agar semua orang bisa terkesan. Dan begitulah dirinya bisa mendapatkan poin lebih banyak lagi. Semua orang di sana sama sekali tidak bisa berkata-kata. Lin Xiaoyun yakin betul Sun Jixiao pasti menyesal karena telah menuduh seniornya curang. Berhubung mereka masih penasaran, jadi Lin Xiaoyun menjelaskan kalau seniornya memiliki kekuatan tempur 100.000. Jadi sangat mudah baginya untuk melakukan penerobosan karena pemulihan tubuh dalam waktu 1 hari saja. Seharusnya mereka tahu siapa yang lebih hebat. Sun Jixiao pun menyingkirkan Lin Xiaoyun. Untung saja ada Xiaoyun yang menahannya. Dia pun kesal dan tindakan Sun Jixiao, tapi sebagai seorang senior, ia menganggap tindakannya itu adalah benar. Xiaoyun memintanya untuk tidak perlu khawatir karena ialah yang akan mengurus Lin Xiaoyun. Namun sebelum mereka pergi, lagi dan lagi Sun Jixiao menahan mereka. Ia ingin memberikan nasihat kepada Xiaoyun, yang mana Sun Jixiao tetap yakin Xiaoyun ini telah berbuat curang. Jadi lebih baik dia itu menyembunyikannya dengan sangat hati-hati. Karena jika sampai ia bertemu dengan Pavilion King Chen, maka ia yakin trik curang yang ia lakukan pasti akan diketahui. Ia tetap saja akan meremehkan kemampuan dari Xiaoyun. 给我让开，挡住路！楚兄，这是很上心了。死，只是一会儿见到星兄，还有什么法？小兄，好自为之吧。 Sesaat kemudian muncullah sebuah portal yang akan membawa Xiaoyun dan Lin Xiaoyi ke Pavilion Bintang. Di dalam sana ada begitu banyak murid dan terlihat juga ada beberapa bola cahaya yang cukup misterius. Lin Xiaoyun pun penasaran apa yang harus mereka lakukan di sini. Apalagi dia ini belum bisa menentukan pilihannya. Salah satu murid meyakini kalau ini pasti adalah kali pertama mereka kemari. Jadi mereka itu harus banyak belajar dari dirinya. Akan tetapi Xiaoyun merasa kalau murid ini pasti tidak memiliki nilai yang begitu bagus. Sepertinya perkataan Xiaoyun benar adanya, sebab pria itu kesal dan pergi dari hadapan mereka. Lin Xiaoyun penasaran bagaimana cara Xiaoyun mengetahui hal itu. Bagi Xiaoyun ini sangatlah mudah. Bahkan sekali lihat saja, ia sudah bisa tahu nilai-nilai yang didapatkan para murid. Sesaat kemudian seorang pria memberitahu kalau penilaian akan segera dimulai. Mereka harus berhati-hati dengan Dewa Bintang. Sebaiknya mereka tutup mata dan dengarkan perintah saja. Siapapun yang bisa memanggil dunia bawah untuk maju, maka mereka akan menerima hasil yang baik. Para tetua sepertinya ingin memfokuskan perhatian kepada Xiaoyun, karena mereka sudah tahu bakat yang ia miliki. Feng Tian yakin kalau tetua Tianchen pasti bisa memberikan skor yang sesuai untuk muridnya itu. Para tetua pun iri dan harta karun yang Feng Tian dapatkan. Sesaat kemudian muncullah seorang pria bernama Tiani. Kedatangannya tentu membuat mereka terkejut karena Tiani sudah berhasil menerobos ke alam surga setengah langkah. Pencapaian yang ia dapatkan saat ini merupakan teladan bagi generasi muda. Tiani meminta untuk tidak terlalu memujinya. Ia berharap ada begitu banyak orang yang seperti dirinya. Karena begitulah memasuki alam surgawi bukanlah perkara yang mudah. Ia yakin 100 tahun ke depan tidak ada satu seorang pun di tanah suci kekacauan miliknya yang gagal. Feng Tian memintanya untuk tidak banyak bacot dan lebih baik mereka melihat penilaian itu. Pertama adalah giliran Lin Xiaoyin yang mana bola merah pun dirinya dapatkan. Lin Xiaoyin benar-benar sangat senang karena ia mendapatkan rekor kelas 1. 还是修士根本人，却终究无法谈了吗？居然拿到了16战绩！
Chun Ji-Chiao memintanya untuk tidak bersenang hati dulu, karena yang ia dapatkan bukanlah hal yang begitu bagus. Nah, selanjutnya adalah giliran dari Chun Ji-Chiao, yang mana ia pun mendapatkan bola emas. Ini berisikan tinju hegemoni 9 putaran. Untuk sekarang mungkin teknik yang dia miliki adalah penilaian yang luar biasa. Para murid pun meyakini kalau Chun Ji-Chiao adalah jenius yang sebenarnya. Chun Ji-Chiao pun memamerkan penilaian rekor sempurna yang dia miliki. Chun Ji-Chiao ini adalah murid dari Tianyi, jadi para tetua pun memberikan pujian kepadanya, sebab Tianyi tidak hanya hebat, namun juga berhasil menciptakan murid yang berbakat. Penilaian yang muridnya dapatkan itu sangatlah hebat, bisa diyakini masa depannya tidak akan terbatas. Tianyi menerima pujian itu dengan senang hati, ia juga meyakini kalau Chu Tianyi akan menjadi jenius yang hebat. Tianyi menerima pujian itu dengan senang hati, ia juga meyakini kalau muridnya itu akan menjadi jenius yang hebat. Di masa depan, ia akan memasuki alam surga dan menjadi orang yang sangat suci. Para tetua sepertinya setuju dan apa yang dirinya pikirkan, karena bagaimanapun ia telah mendapatkan nilai super. 那是当然，将来同我这无想能。 Tianyi sekali lagi memberitahu kalau bisa atau tidaknya murid berkembang, semua itu tergantung pada guru yang mengajarnya. Tidak peduli seberapa berbakat murid itu, namun jika ia salah memilih guru, maka pada akhirnya ia akan jatuh. Tentu Tianyi ini sedang menyinggung Feng Tian. Tianyi pun meminta semua orang untuk membuka mata lebar-lebar. Sebelum menyelesaikan perkataannya, Feng Tian menghentikannya sekaligus mengingatkan Tianyi kalau dulu ia pernah dirinya kalahkan. Selain itu, bagi Xiaoyun, Chun Ji-Chiao hanyalah seorang pecundang saja. Perkataan itu semakin membuat Tianyi marah, tapi dia itu tidak mau menunjukkan semua ini karena bagaimanapun ada tetua lainnya di sana. Tianyi kembali menyinggung betapa berbakatnya ia jika dibandingkan dengan Feng Tian. Bahkan hanya dalam kurun waktu 100 tahun saja ia sudah mendapatkan begitu banyak pencapaian. Jauh berbeda jika dibandingkan dengan Feng Tian yang tidak bisa melakukan apapun. Ketegangan pun terjadi di antara mereka berdua. Tapi untung saja ada salah satu tetua yang menenangkan mereka. Hingga akhirnya keterampilan tempur Xiaoyun pun muncul juga. Xiaoyun dan sigap mengambil hal itu dan yang dirinya dapatkan membuat ia menjadi terdiam. Lin Xiaoyun pun penasaran keterampilan tempur apa yang telah dia dapatkan. Ia pun seketika terkejut, tapi bukan menandakan ini adalah keterampilan yang hebat karena keterampilan tempur yang Xiaoyun dapatkan hanyalah kelas 3 saja. Alhasil semua ini pun ditertawakan oleh orang-orang di sana. Sedangkan sistem malah memberikannya selamat karena mendapatkan penghinaan yang membuat poin pencerahannya pun meningkat. Selain Xiaoyun, tetua Feng Tian juga sama bingungnya. Karena bagaimana bisa muridnya itu menerima keterampilan tempur kelas 3. Tianyi merasa kalau rumor yang beredar mengenai Xiaoyun yang curang memang benar adanya. Trik curang yang Xiaoyun miliki tidak akan bisa mampu menipu Papiliun Qiangzhen atau Papiliun Bintang. Di tengah keributan mereka, seseorang pun muncul yang mana beliau ini adalah penetua Papiliun Bintang. Feng Tian langsung saja mengajukan protes kepadanya. Karena sepertinya ada kesalahan pada penilaian yang tetua ini lakukan. Jadi Feng Tian memohon untuk melakukan penilaian lagi kepada Xiaoyun. Sayang sekali pemeriksaan itu tidak dikabulkan oleh penetua Papiliun. Tianyi juga kesal dengan perkataannya. Karena jika semua orang melakukan protes sepertinya, maka Feng Tian sama saja meragukan keputusan dari penetua. Penetua Papiliun Bintang membenarkan hal itu. Karena keterampilan tempur yang para murid dapatkan ditentukan langsung oleh diri mereka sendiri. Feng Tian sama sekali tidak menyerah. Ia pun kembali mencoba menjelaskan kalau Xiaoyun adalah pria berbakat yang sama sekali belum pernah ia lihat selama ini. Jika penetuanya memberikan kesempatan, maka ia akan membuat masa depan Tanah Suci menjadi semakin cerah. Tapi bagi Tianyi, kalau murid berbakat cepat atau lambat akan menjadi sampah jika terus mengikuti Feng Tian. Feng Tian yang kesal meyakini kalau Xiaoyun akan membuktikan kalau dia ini saatlah berbakat. Ketegangan pun terus terjadi di antara mereka berdua. Sampai pada akhirnya penetua ini pun menghentikan semua itu. Ia meyakini kalau Xiaoyun tidaklah sehebat apa yang dia katakan. Karena itulah ia hanya mendapatkan keterampilan tempur kelas 3. Feng Tian tentu tidak percaya karena ada mata kepalanya sendiri dirinya melihat betapa cepatnya pemahaman Xiaoyun kepada sutra kekacauan. Bahkan ia bisa menyelesaikan lantai ke-9 dengan begitu mudah dan juga langsung naik ke ranah ekstrim. Apa yang Feng Tian katakan benar-benar mengejutkan semua tetua itu.
Ini pun membuat poin pencerahan Xiaoyun meningkat. Ia bahkan kebingungan dari mana poin ini berasal. Xiaoyun yang tidak terima hanya mendapatkan keterampilan kelas 3 mulai mengajukan keluhan karena bagaimanapun ini tidak sesuai dan bakat yang ia miliki. Xiaoyun pun menganggap penilaian yang dilakukan Papillon Bintang tidaklah benar. Para muridnya melihat tindakan itu memuji keberanian Xiaoyun, bahkan ia juga terlihat cukup tampan. Bagi Xiaoyun, Papillon Bintang tidak berhak menilainya. Jika perlu, Xiaoyun akan menunjukkan kemampuan yang ia miliki. 如此修行速度，获得惊呼奖励3次。星辰阁上的人，萧云的吧，不过还蛮帅的。你快给我把最强的战士都。 Tian Yi meyakinkan penetua kalau Xiaoyun hanya berbohong saja. Sedangkan sebagai seorang guru, Feng Tian bahkan berani bersumpah kalau Xiaoyun memang memahami sutera kekacauan dalam 1 hari saja. Ia pun memohon kepada penetua bintang untuk memberikan kesempatan lagi kepada Xiaoyun. Tian Yi meyakini kegagalan Xiaoyun sebagai putra dewa adalah ulah dari Feng Tian. Feng Tian tidak mau meladeninya, karena bagaimanapun Xiaoyun bukanlah seperti apa yang mereka pikirkan. Tian Yi pun menjadi tertarik dan sumpah yang dia lakukan. Namun baginya Feng Tian tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Karena jika ia tidak mencapai pencerahan selanjutnya, Feng Tian hanya akan berubah menjadi debu saja. Tian Yi kembali meminta penetua untuk tidak percaya kepadanya. Bagi penetua Papillon Bintang, bakat memang dimiliki oleh semua orang. Namun bisa atau tidaknya mereka berkembang itu ada pada diri mereka sendiri. Hanya saja penetua ini penasaran apakah yang Feng Tian katakan itu benar atau tidak. Jadi dirinya pun memberikan kesempatan lagi kepada Xiaoyun. Terlihat kalau ada begitu banyak keterampilan tingkat tinggi yang mendatangi Xiaoyun. Para murid pun merasa iri kepadanya. Hanya saja Xiaoyun tidak puas dan keterampilan yang tetua itu berikan, karena yang ia butuhkan adalah keterampilan tingkat surgawi. Penetua ini pun meminta untuk berhenti memberikan omong kosong dan pilih saja. Akan tetapi Xiaoyun tetap protes yang membuat para murid mentertawakan apa yang ia katakan. Karena sepertinya Xiaoyun tidak mengetahui dasar-dasar dari sebuah teknik. Jadi Chun Ji Xiao pun mulai menjelaskan kalau mempelajari keterampilan tempur bukanlah hal yang mudah. Tingkat S sendiri sudah merupakan teknik super. Jika mau mendapatkan skill tempur pamungkas, maka Xiaoyun harus melatihnya sendiri. Akhirnya Xiaoyun pun paham. Bagi Chun Ji Xiao, teknik yang cocok untuk Xiaoyun gunakan adalah kelas 2 atau 3. Alih-alih mendengarkan perkataannya, Xiaoyun justru mengambil semua keterampilan yang telah diberikan kepadanya. Para murid menjadi begitu kebingungan dengan tindakannya itu, karena jika Xiaoyun mempelajari semua teknik itu, maka akan menghabiskan waktu seluruh hidupnya hanya untuk berlatih saja. 这点基础战绩，速速挑选技，就到超级战绩。以萧兄的真实能力，看萧6本超级战绩真敢拿。 Chun Ji Xiao menganggap ini adalah tindakan yang bodoh. Karena untuk berlatih satu teknik keterampilan saja, mereka membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun. Sedangkan jika Xiaoyun mengambil semuanya, maka mungkin dia itu telah menjadi tulang. Xiaoyun pun menunjukkan teknik 9 putaran tinju Hagemo, yang juga dimiliki oleh Chun Ji Xiao. Tian Yi menghentikan perselisihan mereka dan menanyakan apakah muridnya itu bisa menyelesaikan teknik 9 putaran Tianji Hagemo dalam kurun waktu 10 tahun saja. Tian Yi berjanji akan memberikan hadiah jika ia berhasil. Dengan kepercayaan yang tinggi, Chun Ji Xiao berjanji akan memenuhi misi dari gurunya. Akan tetapi dirinya pun langsung dikejutkan kepada Xiaoyun yang secara tiba-tiba saja mulai memahami teknik 9 putaran tinju Hagemon. Sekali lagi, Chun Ji Xiao menganggapnya bodoh. Tapi berbeda dengan Lin Xiaoyi, karena ia meyakini kalau seniornya itu pasti bisa berhasil. Xiaoyun pun menggunakan poin pencerahannya untuk bisa mempercepat pemahamannya kepada teknik ini. Dan mana saja hanya dalam waktu yang singkat, Xiaoyun sudah memahami tingkat pertama. Xiaoyun ingin memamerkan hal ini kepada semua orang, karena dengan begitulah dirinya bisa dan mudah mendapatkan poin-poin pencerahan. Putaran kedua pun sudah berhasil Xiaoyun kuasai. Bahkan putaran ketiga juga dan mudah ia pahami. Melihat apa yang terjadi, Chun Ji Xiao sama sekali tidaklah percaya. Tian Yi pun meminta muridnya itu untuk menghentikan apa yang sedang dia lakukan. Chun Ji Xiao paham, jadi dirinya pun mulai melakukan pertarungan untuk menghentikan Xiaoyun. Pertarungan pun dimulai di antara mereka. Dalam pertarungan ini, Xiaoyun berhasil memberikan perlawanan yang mengejutkan Chun Ji Xiao. 这动物的次数几乎不可。师弟，
Alih-alih menyerah, ia malah memberikan ceramah kepada Xiaoyun kalau pemahaman yang tergesa-gesa akan membuat dirinya menderita saja. Xiaoyun sama sekali tidak peduli dengan apa yang ia katakan, karena baginya semua itu hanyalah omong kosong belaka. Xiaoyun langsung saja melancarkan serangan untuk membuat Chun Jixiao paham betapa besarnya perbedaan di antara mereka berdua. Melihat muridnya dikalahkan, Tianyi pun ingin menyerang Xiaoyun. Namun itu dihentikan oleh Feng Tian. Dalam waktu yang begitu singkat, Xiaoyun akhirnya berhasil mencapai putaran ke-9. Kecepatan pemahamannya sangatlah luar biasa. Feng Tian pun menjadi begitu bangga karena muridnya bisa mempelajari sesuatu dengan cepat. Keberhasilan Xiaoyun dalam menguasai 9 putaran tinju hegemon hanya bisa membuat para tetua terkejut. Lin Xiaoyun pun memberikan selamat kepada seniornya itu. Dengan begitu percaya diri, Xiaoyun meminta untuk menunjukkan siapa lagi yang berani kepadanya. Para tetua menganggap Xiaoyun sebagai monster. Begitu juga dengan penetua Papilin Bintang. Karena kemampuan Xiaoyun sangatlah luar biasa. Chun Jixiao masihlah belum terima dengan kekalahannya. Ia meyakini kalau Xiaoyun telah berbuat curang. Xiaoyun tidak mempermasalahkan ucapannya, dan jika Chun Jixiao masih memerlukan bukti, dirinya akan meladeni permintaannya. Sekali lagi, Xiaoyun melakukan penilaian, yang mana kali ini dirinya bersungguh-sungguh. Melihat apa yang terjadi, semua murid pun menjadi begitu syok. Karena nilai yang Xiaoyun dapatkan adalah 200.000 kekuatan tempur. Mereka menjadi percaya mengapa tetua Feng Tian mengatakan kalau Xiaoyun telah memasuki wilayah terlarang. Untuk Xiaoyun sendiri hanya terus tertawa saja. Sistem pun memberikannya selamat karena telah berhasil menyelesaikan misi tanpa batas. Dan begini dia pun berhak mendapatkan poin 24 pencerahan. Setelah dari sana, kita lalu dibawa ke sebuah tempat yang mana saat ini tetua Fang Bu sepertinya sedang mencari sesuatu. Ia langsung saja melancarkan serangan yang ternyata itu mengarah tepat kepada Lin Xiaoyin. Dia pun meminta ampun dari tetua Pubo. Alasan tetua Pubo terus menyerang Lin Xiaoyin adalah untuk merangsang kekuatan fisiknya. Dengan kata lain, ini semua adalah demi kebaikan muridnya. Di saat mereka berdua ribut, Xiaoyun dan Feng Tian lagi asik memancing. Di sini, Xiaoyun menanyakan tentang sarang naga sejati yang akan segera terbuka. Xiaoyun merasa dan kekuatannya sekarang, ia pasti bisa pergi ke sana. Namun Feng Tian tidaklah mengizinkannya. Ia mengakui kalau perkembangan kultivasi Xiaoyun memang yang tercepat dibandingkan dengan rekan-rekannya. Hanya saja ia tidak perlu terburu-buru. Xiaoyun menenangkan gurunya karena ketika ia pergi ke sana, Xiaoyun tidak akan serakah. Feng Tian pun mengatakan tentang pengkhianatan. Seketika saja membuat Xiaoyun terkejut. Sebagai guru yang telah memiliki banyak pengalaman, Feng Tian pun menjelaskan. Ketika suatu alam rahasia terbuka, maka Tanah Suci Taichu akan mengambil kesempatan untuk memburu para murid dari Tanah Suci Kekacauan. Jika mereka bertemu seseorang dari Taichu, tentu mereka harus berhati-hati. Xiaoyun lalu melihat beberapa orang yang datang. Melihat hal ini membuat Feng Tian terkejut. Kita lalu dibawa ke pavilion Tanah Suci. Di sini, tetua Pubo terus berlari ke sana kemari hanya untuk menemukan keberadaan dari Lin Xiaoyin. Ternyata gadis itu tengah bersembunyi di ruangan rahasia. Lin Xiaoyin tidak sengaja mendengar suara wanita yang meremehkan kekuatan dari para penetua pavilion kekacauan. Bahkan kebanyakan dari mereka baru berada di setengah langkah menuju surga. Gadis yang berbicara itu adalah orang yang sebelumnya dilihat oleh Xiaoyun. Selain dia, di sini juga ada tetuanya dan juga satu murid lagi. Ia pun meminta maaf atas perkataan muridnya barusan. Para tetua ini tidaklah mempermasalahkan hal itu. Namun bagi tetua Tianyi, perkataan mereka benar-benar membuatnya marah. Tetua barusan bernama Wan Yaohui dari Tanah Suci Taichu. Ia memberikan sapaan kepada Tuan Tanah Suci yang sangat terhormat. Namun dari kata-kata itu, ia masihlah meremehkan kemampuan dari Tanah Suci Kekacauan. Para tetua juga cukup kesal dengan kesombongan pria itu. Wang Yuhi mencoba untuk tetap tenang dan menanyakan tujuan mereka kemari. Ternyata Wang Yuhi ini sedang mengirimkan undangan khusus kepada Tanah Suci Kekacauan agar bisa pergi bersama ke sarang naga sejati. Para tetua pun terkejut karena bagaimanapun para murid mereka terakhir kali banyak yang meninggoy ketika berada di sana. Jadi mereka ragu untuk mengirimkan para murid lagi. Wan Yuhi menyombongkan kedua murid yang ia bawa, karena merekalah yang akan pergi ke sarang naga sejati. Wan Yuhi juga yang mengajukan sparring agar bisa saling belajar satu sama lain.
Xiao Yulong memberitahu kalau ia telah berada di ranah pemunian tubuh Taichi ke-9. Po Miyutong sendiri berada di dalam pemunian tubuh Taichu ke-10. Kekuatan kedua murid ini sangatlah hebat. Oh ya, karena mereka menggunakan kata Taichu, maka itu sama saja dan menggunakan perumpamaan kekacauan. Ini berdasarkan dari tanah mana mereka berasal. 物怪，次我还带了他太初炼体境地图切磋教。 Lanjut, bakat yang kedua murid ini miliki jauh melampaui para murid yang dimiliki oleh tanah kekacauan. Para tetua sampai kebingungan harus memanggil siapa. Sampai akhirnya yang datang kemari adalah Lin Xiaoya. Ia memberikan salam kepada Tuan Suci dan para tetua lainnya. Hanya saja Tuan Suci tidak tahu siapa dia. Begitu juga dengan para tetua lainnya. Karena inilah pertama kalinya mereka melihat sosok Lin Xiaoya. Berhubung mereka tidak terlalu mengenal Lin Xiaoya, jadi para tetua memintanya untuk bermain di luar saja. Wang Yuhi pun mentertawakan Lin Xiaoya karena ia begitu polos. Dan yang sudah muak dianggap remeh, jadi dia pun memperkenalkan Lin Xiaoya sebagai murid yang memiliki kekuatan tempur mencapai 100.000. Ia bahkan berada di peringkat ketiga di antara para murid baru. Alhasil Po Miyutong menjadi tertarik kepada Lin Xiaoya. Dirinya pun memberikan senjata dan mengajaknya untuk sparring bersama. Sebenarnya Lin Xiaoya agak tidak mau, namun karena Po Miyutong terus meremehkan kemampuan dari tanah suci kekacauannya, jadi dirinya akan meladeni sparring yang dia ajukan. Pertarungan pun dimulai di antara mereka. Awalnya Lin Xiaoya cukup menjanjikan, namun seiring berjalannya waktu, kekuatan yang Po Miyutong tunjukkan ternyata tidaklah main-main. Ia dengan begitu mudah menghancurkan seluruh serangan yang Lin Xiaoya miliki. Bahkan sampai-sampai ia itu berhasil membuatnya terpojok. Dan begini maka Lin Xiaoya pun tidak bisa berbuat apa-apa selain mengakui kekalahannya. Meskipun dirinya kalah, Lin Xiaoya meyakini kalau mereka itu bukanlah tandingan dari seniornya. Po Miyutong pun langsung membuatnya pingsan. Dan kalahnya Lin Xiaoya maka tentu membuat Wang Yuhi menjadi begitu senang. Ia bahkan sampai tertawa puas karena bagaimana bisa murid yang dikatakan kuat oleh Tanah Suci, kekuatannya hanya sampai di sini saja. Sampai akhirnya Tuan Suci pun mendapatkan pesan kalau penetua Fang Tian dan juga Xiao Yun meminta untuk bertemu. Tanah Suci pun memberikan perintah agar mereka bisa segera masuk. Kedatangan Xiao Yun tentu sudah ditunggu-tunggu oleh semua orang. Tuan Suci pun dengan percaya diri memperkenalkan Xiao Yun kepada mereka. Wang Yuhi sudah mendengar rumor yang mengatakan kalau Xiao Yun adalah putra Dewa Jiu Xiang. Melihat Lin Xiaoya yang tidak sadarkan diri membuat Xiao Yun cukup panik. Ia pun menjadi begitu marah kepada Po Miyutong karena berani berbuat hal itu kepada juniornya. Xiao Yun akan memberikan kesempatan selama Po Miyutong mau mundur satu langkah dari hadapannya. Po Miyutong berencana untuk menyerangnya karena Xiao Yun telah berani-beraninya meremehkan kemampuannya. Akan tetapi niatan itu dihentikan oleh Xu Yulong karena menurutnya seniornya itu tidak perlu sampai turun tangan untuk menghadapi keroco seperti Xiao Yun. Untuk Xiao Yun sendiri mencoba untuk tidak mempedulikan orang-orang itu. Namun Qin Xiao malah datang kemari untuk memanas-manasi situasi. Baginya, Xiao Yun itu tidaklah mau melakukan hal yang dirinya anggap tidak layak. Namun jika berada di kondisi terdesak dan juga melibatkan nama baik Tanah Suci Kekacauan, maka pastinya Xiao Yun akan bertindak. Di sini Xiao Yun meminta Qin Xiao untuk mengalahkan orang-orang itu untuk dirinya. Apa yang ia katakan tentu membuat mereka terkejut, begitu juga dengan tetua Tianyi. Xiao Yun akan menunggu sampai Qin Xiao bisa mengalahkan mereka. Xiao Yuling menyetujui hal itu, jadi dirinya langsung saja melancarkan serangan bertubi-tubi kepada Qin Xiao. Ia sama sekali tidak bisa berbuat apapun selain menerima serangan dari Xiao Yulong. Hanya dalam sekejap mata saja, Xiao Yulong berhasil mengalahkan Qin Xiao. Hal ini pun membuat Tuan Tanah Suci malu, begitu pula dengan para tetua lainnya. Padahal Qin Xiao adalah salah satu jenius yang mereka miliki. Namun bisa dikalahkan dengan begitu mudah. Mereka penasaran apakah Xiao Yun bisa mengalahkan para murid dari Tanah Suci. Karena bagaimanapun ia masihlah berada di tubuh panah. Xiao Yun pun menyingkirkan Lin Xiaoya dan juga Qin Xiao yang sepertinya dia itu akan bertarung. Wang Yanghui menganggap kalau pertarungan sudah usai, jadi dirinya pun ingin pergi dari sini. Hanya saja Xiao Yun menghentikan mereka karena bagaimanapun pertarungan masihlah belum usai. Karena dia harus menyelesaikan beberapa urusan terlebih dahulu.
Berhubung ia tidak memiliki banyak waktu, Xiaoyun pun meminta Pu Mitong dan juga Xiao Yulong untuk bertarung langsung dengan dirinya. Keterkejutan dari para tetua telah membuat Xiaoyun mendapatkan poin pencerahan. Berhubung Xiaoyun telah berani meremehkan Tanah Suci Taichu, jadi Wan Yuhi meminta para muridnya untuk memuaskan Xiaoyun. Bagi para tetua, seharusnya kekuatan yang Xiaoyun miliki masih sedikit di bawah Xiao Yulong. Sedangkan bagi Wan Yuhi, kedua muridnya itu harus bekerjasama agar pertarungan ini bisa diselesaikan dengan cepat. Sayangnya, Pu Mitong menolak karena ia cukup percaya diri bisa mengalahkan Xiaoyun seorang diri. Padahal Wan Yuhi sudah memberikan peringatan, tapi Pu Mitong tidak mendengarkannya. Ia langsung saja menyerang Xiaoyun. Dalam pertarungan itu, serangan yang Pu Mitong lancarkan bukanlah apa-apa bagi abang Xiaoyun. Ia bahkan bisa dengan mudah melancarkan serangan balik kepadanya. Melihat juniornya itu diperlakukan seperti ini, membuat Xiao Yulong menjadi begitu marah. Tapi bagi Xiaoyun ini tidaklah masalah. Wajar dia berkata seperti itu karena mereka sudah meremehkan Tanah Suci kekacauannya. Lin Xiaoya meyakini kalau seniornya pasti bisa menang dengan mudah. Xiaoyun pun mulai menerapkan 9 tinju putaran hegemoni yang sebelumnya ia pelajari. Namun kali ini ada yang berbeda sebab Xiaoyun telah meningkatkan teknik itu ke tingkat kedua. Namun Tuan Suci tidaklah membenarkan hal itu, karena bagaimanapun Xiaoyun seharusnya belum bisa menguasai keterampilan tempur ini. Xiaoyun meminta sistem untuk meningkatkan pemahaman teknik tangan Tai Chi agar ia bisa dan cepat menguasainya. Bagi orang-orang yang tidak mengetahuinya, mereka pun menganggap kalau saat ini Xiaoyun telah mempelajari teknik tersebut di pertarungan langsung. Xiaoyun terus mempelajari hal ini sampai akhirnya ranahnya naik ke tingkat kedua. Bagi Tuan Suci, ini adalah perkembangan yang bagus. Sedangkan bagi Xiao Yulong, tingkat kedua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan yang dia miliki. Pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka berdua. Serangan cepat yang Xiao Yulong lancarkan dan mudah diatasi oleh Xiaoyun. Melihat apa yang terjadi membuatnya semakin marah dan akan mempercepat pergerakannya. Namun Xiaoyun tidak takut dan akan meladeninya. Xiao Yulong mengakui kalau kekuatan Xiaoyun memang sangatlah hebat. Tapi ini tidak bisa dibandingkan dengan dirinya yang memiliki tubuh ilahi petir. Dan pergerakan cepat yang ia lakukan, Xiao Yulong yakin Xiaoyun tidak akan bisa mengimbanginya. Hanya saja Xiaoyun dan mudah melepaskan tinju manja kepadanya. Xiaoyun pun memintanya untuk tidak sombong lagi, akan tetapi Xiao Yulong malah menjadi semakin marah saja. Xiaoyun akan meladeninya. Ia pun meminta sistem untuk melepaskan larangannya. Pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka berdua. Xiao Yulong menyadari kalau tubuh ilahinya jauh lebih kuat daripada tubuh panah Xiaoyun. Sedangkan Xiaoyun yang telah melepaskan larangannya bisa bergerak dan cepat mengimbangi Xiao Yulong. Para tetua kembali terkejut karena badai ilahi yang Xiaoyun tunjukkan telah menandakan kalau dirinya telah berhasil menembus level ketiga. Total kekuatan tempurnya kini mencapai 400.000. Wan Yuhi menjadi begitu panik, terlebih lagi kecepatan Xiao Yulong dan mudah diimbangi oleh Xiaoyun. Tidak hanya mengimbangi saja, Xiaoyun perlahan-lahan mulai mengambil alih jalannya pertarungan. Setelah memberikan beberapa tinjuan kepadanya, Xiaoyun ingin Xiao Yulong sadar kalau perkataannya yang telah meremehkan kekuatan dari Tanah Suci Kekacauan adalah kesalahan yang besar. Ini merupakan peringatan bagi Xiaoyun agar mereka tidak pernah lagi meremehkan kemampuan Tanah Suci Kekacauan. Di saat Xiaoyun hendak melepaskan serangan terakhir, Wan Yuhi segera menghentikan semua itu dan meminta pertarungan segera dihentikan. Akan tetapi, Xiaoyun mulai menggunakan 9 putaran tinju hegemoni untuk bisa menghancurkan pertahanan itu. Ia sama sekali tidak peduli dan perkataan tetua Wan Yuhi yang menghentikan pertarungan ini. Sampai akhirnya ia pun mengakui kekalahan mereka, barulah Xiaoyun menghentikan serangannya kepada Xiao Yulong. Jika sampai tinju ini mengenainya, maka sudah dipastikan Xiao Yulong akan lockout dari dunia itu. Wan Yuhi mengakui kalau Xiaoyun memang adalah murid yang sangat hebat. Tidak heran mengapa dia disebut sebagai anak dewa. Bahkan Xiaoyun bisa memasuki ranah keempat di wilayah terlarang di usia yang masih muda. Xiao Yulong merasa dirinya telah dimanfaatkan oleh gurunya.
Karena pertarungan tadi hanya untuk mengetes apakah Xiaoyun memang sehebat itu atau tidak. Sistem memberikan selamat kepada Xiaoyun karena ia telah menyelesaikan tugas tanpa batas. Dan begini dia pun bisa mendapatkan 9 poin pencerahan. 你们2人结阵，便可轻。 恭喜宿主完成武。 Setelah semua masalah ini selesai, Wan Yuhi pun membawa kedua muridnya untuk kembali. Hanya saja, Xiao Yulong masih penasaran mengapa Xiaoyun yang masih berada di tubuh panah bisa mencapai wilayah 4 alam terlarang dengan begitu mudah. Wan Yuhi mengakui kalau Xiaoyun memang adalah manusia panah. Kemungkinan Tuan Suci telah memberikan pil pencerahan kepadanya untuk bisa mengalahkan mereka dan juga pergi ke sarang naga. Selama Xiaoyun memasuki sarang naga yang sebenarnya, maka Wan Yuhi meminta kedua muridnya untuk langsung saja menghabisi Xiaoyun. Meskipun saat ini dia sudah berada di ranah alam 4 wilayah, tapi itu semua adalah batasan dari tubuh panahnya. Wan Yuhi meyakini kalau Xiaoyun tidak bisa berkembang lebih jauh lagi. 不过混沌圣地竟有4剑，哼，他不可能再变强了。 Di sisi lain, Feng Tian dan juga Xiaoyun kembali memancing. Feng Tian lalu menanyakan perasaan muridnya tentang pertarungan sebelumnya. Feng Tian pun meminta Xiaoyun untuk tidak berpuas diri dulu karena bagaimanapun Tanah Suci Taichu masih memiliki murid yang menggunakan ruang dan waktu. Tapi Xiaoyun tetap yakin dan kekuatan yang dia miliki. Feng Tian mencoba untuk memintanya agar tidak besar kepala. Karena tubuh waktu dan ruang memiliki kekuatan untuk mengendalikan ruang dan waktu begitu mudah. Kekuatan hukum ini tidak dapat dikuasai oleh orang sembarangan. Itu jugalah keunggulan dari tubuh tertinggi. Xiaoyun penasaran apakah yang harus dirinya lakukan. Feng Tian mengakui kalau bertarung dan pemilik tubuh ruang dan waktu bukanlah hal yang mudah. Namun bukan berarti mereka tidak memiliki kelemahan. Xiaoyun pun meminta kepada gurunya untuk diajari cara mengalahkannya. Siang berpindah kepada Lin Xiaoyan. Dia merasa begitu senang karena pelatihan iblisnya telah selesai. Jadi sekarang ia sedang menikmati hidup dengan santuy. Ia pun melihat Tetua Fu dan juga Xiaoyun yang sedang mendatanginya. Sepertinya mereka itu akan pergi ke alun-alun Pavilion Bayangan. Menara ini cukup besar. Tetua Fu memberitahu kalau Tanah Suci Kekacauan mereka dulu memiliki murid terkuat dalam sejarah. Selain itu, di dalam sana masihlah ada klon hantu yang tersisa. Tetua Fu meminta mereka untuk memberikan tantangan kepada klon hantu. Xiaoyun penasaran apakah jika ia berhasil menyelesaikan seluruh tantangan di menara ini, klon hantunya akan tinggal di situ juga. Lin Xiaoyun memintanya untuk tidak terlalu percaya diri dulu. Tetua Fu hanya bisa tertawa saja. Selain itu, Li Xiaoyun juga akan ikut berlatih di sini. Tentu saja ini membuat Li Xiaoyun terkejut. Padahal ia mengira alasannya kemari hanyalah untuk bermain-main saja. Tetua Fu meminta Li Xiaoyan untuk menjadi seperti Xiaoyun karena ia sangat giat untuk berlatih. Li Xiaoyan pun cukup kesal karena dibandingkan dengan Xiaoyun. Jika ia menjadi seperti seniornya, maka sudah pasti dirinya akan meninggoy. Nah, di sekitar menara itu terdapat 2 pilar batu yang mana itu berguna untuk mencatat peringkat. Yang kiri adalah yang terkuat di zaman sekarang, sedangkan yang kanan adalah yang terkuat di zaman dulu. Dan catatan ini sudah menandakan kalau Tanah Suci Kekacauan sudah berdiri selama bertahun-tahun. Orang-orang yang tercatat di dalam sejarah merupakan kebanggaan terbesar yang dimiliki oleh Tanah Suci Kekacauan. Akan tetapi yang sekarang bisa memasuki daftar peringkat ini hanyalah Tuan Suci saja. Li Xiaoyun pun ingin memasuki peringkat zaman sekarang. Untung saja Xiaoyun memilih hal yang sama dengan dirinya. Ini pun hanya membuat Tetua Fu bengong saja. 这是用来记录石碑上每一个人，是历史最强。而现在整个圣，那我今天果然还是简单模式适合我们呢。 Sebelum masuk, mereka akan mengisi perut dulu. Nah, di sini ada pria bernama Li Ji yang meremehkan kemampuan mereka. Ini wajar karena ranah mereka masihlah di pemunihan tubuh. Jadi untuk apa juga mereka menantang daftar Xianlong? Lebih baik mereka itu pergi dari sini. Karena Lin Xiaoyun tidak mau mendengarkannya, lebih baik mereka itu melihat daftar rekor modern. Yang mana di situ ada nama Lin Jie. Alasan mengapa Lin Xiaoyan tidak bisa melihat namanya karena Lin Jie itu berada di daftar paling bawah. Walaupun penghuni papan bawah, namun Li Jie tetap adalah salah satu jenius yang bisa memasuki rekor Xianlong di ranah permunihan Qi. Medali itu membuat Lin Xiaoyan terkejut. Ia penasaran apakah daftar peringkat ini benar-benar sulit. Karena pengumpulan Qi saja hanya bisa masuk di peringkat bawah. Lin Xiaoyan pun mengajak seniornya untuk pergi saja.
Akan tetapi, Xiaoyun tetap memilih untuk menantang menara ini. Ia sama sekali tidak peduli dan apa yang Lin Jie katakan. Lin Jie tentu saja kesal, padahal ia sudah baik hati memberikan peringatan kepadanya. Karena memasuki peringkat zaman sekarang bukanlah hal yang bisa dirinya tangani. Di dalam sana, Xiaoyun pun bertemu dengan klon hantu Lin Jie. Ia pun mulai memperkenalkan dirinya sebagai jenius hebat yang bisa memasuki rekor menara bayangan. Xiaoyun sudah bosan mendengar bacotannya, bahkan ia bisa mengingat semuanya. Ia langsung saja memberikan tinjuan manja untuk mengalahkan Lin Jie. 切记急功近，输了可别哭啊！我就是天赋异禀的，最讨厌比我嚣张的。 Di sisi luar, Lin Jie memberitahu kepada Lin Xiaoyan kalau senior yang ia bangga-banggakan itu pasti akan dikalahkan dan mudah oleh Lin Jie. Ia terus saja menyombongkan dirinya sampai akhirnya Lin Jie pun dikejutkan dengan perubahan peringkat, yang mana posisinya telah digusur oleh Xiaoyun. Lin Jie sama sekali tidak percaya dan apa yang terjadi. Padahal ia memiliki kekuatan tempur 150.000, namun bisa dikalahkan dengan seseorang yang masih di permunian tubuh. Wajar ia kalah karena Xiaoyun memiliki kekuatan tempur mencapai 500.000. Di sini ada pria lagi bernama Chen Yuan yang meyakini kalau Xiaoyun akan berhenti di peringkat 80. Akan tetapi dirinya langsung saja terkejut karena Xiaoyun sudah berada di peringkat 50. Di sisi lain, Xiaoyun memintanya untuk menantang peringkat 10 besar. Wei Fu pun muncul dan langsung saja memberikan serangan kepadanya. Namun lagi dan lagi, Xiaoyun bisa dan mudah mengalahkannya. Dan begini maka Xiaoyun pun bisa langsung naik ke peringkat 10 besar. Tidak berhenti sampai di situ saja, Xiaoyun kembali memberikan tantangan kepada posisi 3 besar. Melihat semua ini membuat Lin Xiaoyan merasa bangga kepada seniornya. Kembali ke dalam, Zhang Yunlah yang akan berhadapan dengannya. Xiaoyun akan mencoba serius selalu menggunakan poin pencerahan untuk mempelajari teknik pisau terbang Xiaoli. Sistem pun memberikan semua pemahaman teknik ini kepada Xiaoyun. Dan begini maka kekuatan tempur yang Xiaoyun miliki telah mencapai 600.000. Meskipun dirinya telah menggunakan teknik pisau terbang, namun Zhang Yun masihlah mampu untuk menahan beberapa serangan yang tertuju kepadanya. Xiaoyun sudah menduga hal ini akan terjadi. Maka karena itulah dirinya kembali melemparkan serangan. Dengan begini, Xiaoyun pun telah berhasil merebut posisi ketiga dari Zhang Yun. Baru kali inilah mereka melihat seorang murid bisa naik peringkat dan cepat, bahkan dalam waktu 1 hari saja. Lawan selanjutnya adalah Lu Haoju. Kekuatan tempurnya sama seperti Xiaoyun. Xiaoyun memuji kehebatannya. Jadi saat juga dirinya pun mulai melemparkan serangan kepadanya. Xiaoyun kembali menggunakan poin pencerahan demi bisa menggunakan gelombang suara naga. Dan teknik inilah dirinya dan mudah mengalahkan Lu Haoju. Xiaoyun pun memberikan tantangan kepada sang peringkat pertama. Hal ini telah diketahui oleh orang-orang di luar. Mereka hanya berharap kepada senior Xi. Li Xiaoyan yang tidak tahu siapa senior Qi itu membuat mereka terkejut. Padahal dia adalah keindahan tiada tara di tanah suci kekacauan. Ia juga memiliki kekuatan bertarung sampai 750.000. Seharusnya Xiaoyun bukanlah lawan yang bisa mengalahkan senior Xi. Lin Xiaoyan tentu saja menjadi panik dan kondisi seniornya. Sesaat kemudian si Cuyu pun tiba, yang mana keindahannya membuat orang-orang di sana terkejut. Kecantikan yang dikatakan oleh orang-orang ini memang benar, karena si Cuyu sangatlah cantik. Mereka penasaran jika Xiaoyun bisa mengalahkannya, apakah Chisuyu akan menepati janjinya. Ternyata jika Xiaoyun bisa mengalahkan klon si Cuyu, dirinya berjanji akan menjadi pengikut setianya. Xiaoyun penasaran mengapa gadis ini begitu percaya diri. Sepertinya ia memiliki kebanggaan yang begitu tinggi. Cicuyu langsung saja melancarkan serangan kepada Xiaoyun. Dalam pertarungan ini bisa terlihat dan jelas kalau Xiaoyun ditekan olehnya. Bahkan Cicuyu bisa dengan mudah mencurkan formasinya. Akhirnya Xiaoyun sadar kekuatan gadis ini tidaklah sembarangan. Maka karena itu dirinya pun meminta sistem untuk menggunakan poin pencerahan dalam memahami teknik dewa pembunuh Sanshao. Meskipun kekuatan tempur Xiaoyun telah bertambah, tapi bukan berarti dirinya bisa mengimbangi si Cuyu. Ia tentu penasaran apa yang telah terjadi, sampai akhirnya Xiaoyun mengingat perkataan dari tetua Feng Tian. Kalau Xiaoyun yang hanya menggunakan tubuh panas saja, membuat kekuatan fisiknya hanya mampu mencapai 700.000 saja.
Xiaoyun tidak peduli jika tubuhnya memiliki batasan, namun dirinya tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan mengalahkan Qi Chuyu. Pertarungan pun kembali lagi terjadi di antara mereka. Qi Chuyu menggunakan pedang es, sedangkan Xiaoyun menggunakan pelindung lonceng emas. Apa yang terjadi tentu membuat Qi Chuyu terkejut, karena bagaimana bisa Xiaoyun menguasai 4 keterampilan tempur sekaligus. Tapi Xiaoyun bukanlah menguasai 4 teknik saja, karena ia masih memiliki begitu banyak teknik yang belum dirinya tunjukkan. Dan combo hebat yang Xiaoyun gunakan, ia pun bisa mendaratkan pukulan kepada Qi Chuyu. 竟然掌握了4门战技。 Nasing sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.